Selamat malam kepada para pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas tentang krisis demokrasi, politik uang, netralitas ASN, politik identitas, dan fenomena calon tunggal dalam pilkada. Nah, pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pilkada 2024 sebagaimana dengan pemilu 2024 juga kami lihat merupakan bagian dari konstruksi pilkada orang kuat, ya, di mana dalam pilkada orang kuat ini oligarki mengambil peran sentral di dalam arena kontestasi. Pilkada orang kuat didefinisikan sebagai orang yang memiliki kekuatan sumber daya ekonomi dan politik, yang menguasai jaringan ekonomi dan politik untuk mempengaruhi konstituen atau pemilih, dan dengan begitu mereka mengendalikan arena pilkada pemilu dengan mengalokasikan sumber daya ekonomi dan politik untuk memenangkan kontestasi, ya. Kita tahu misalnya pemilu 2024, kata beberapa orang pengamat, itu merupakan pemilu yang paling brutal di dalam penggunaan politik uangnya, ya. Jadi uangnya disebar kemana-mana, dan Prabowo sendiri pun mengakui bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu dengan tingkat penggunaan uang yang paling tinggi, ya. Nah, apakah akan terjadi krisis demokrasi pada pilkada 2024? Kami berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan sebelumnya, krisis demokrasi di sini kami pahami sebagai menguatnya oligarki, politik uang, politik identitas, rendahnya netralitas ASN, dan menguatnya calon tunggal di dalam pemilihan kepala daerah, ya. Nah, oligarki itu sebenarnya tumbuh subur di Indonesia, ya, sejalan dengan menguatnya modal internasional yang masuk ke Indonesia. Dalam The Rise of the Indonesian Capital, Richard Robinson mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikuasai oleh kapitalisme komprador. Nah, kapitalisme komprador adalah kapitalisme yang mengandalkan modal internasional, dan jika terjadi krisis ekonomi, mereka dengan mudah akan melarikan modalnya ke luar negeri. Kapitalisme komprador juga menurut Robinson tidak memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan telah banyak melahirkan kelompok oligarki dalam pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat capaian indeks demokrasi Indonesia tidak terlalu tinggi, ya. Dan mengapa indeks demokrasi Indonesia sangat rendah? Yang pertama, pemilu dan pilkada digerakkan oleh atau dipandu oleh kapitalisme komprador yang telah bertransformasi menjadi sekelompok oligarki dalam pemerintahan. Mereka tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan demokrasi. Kemudian yang kedua, politik uang, calon tunggal, politik identitas, dan netralitas ASN kebanyakan digerakkan oleh para oligarki untuk membantu mereka memenangkan kontestasi dalam pilkada. Dan yang ketiga, pilkada dan pemilu telah memasung kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan uang, karena pemilu dan pilkada dikonstruksi sebagai alat untuk menguasai sumber daya ekonomi politik bagi akumulasi kapital, ya. Kemudian bagaimana jaringan politik uang di dalam pilkada di Indonesia dan juga di dalam pemilu, ya. Nah, jaringan politik uang ini dibangun melalui, yang pertama adalah jaringan klientelisme dan patronase ekonomi, ya, sebagaimana dikatakan oleh Edward Aspinall dan Ward Prescott, ya, melalui buku mereka Democracy for Sale, ya.
Yang kedua, partai politik dan kelembagaan demokrasi di Indonesia sangat rentan ya dengan politik uang ya, seperti penyuapan terhadap KPU, penyuapan terhadap Bawaslu ya. Kemudian juga ikatan kekerabatan dan organisasi kedaerahan ya, sering sekali dimanfaatkan atau digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan uang untuk membeli suara dari pemilih ya. Kemudian lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga masyarakat ya, ini juga sering digunakan atau sering dipakai sebagai cara untuk menyebarkan uang ya. Nah, di dalam pemilihan kepala daerah dan juga di dalam pemilu, politik uang bekerja melalui 4 segmen ya. Segmen yang pertama itu adalah membeli rekomendasi partai ya. Biasanya rekomendasi partai ini harganya sangat mahal ya, dan saya pernah juga diskusi dengan salah satu orang calon ya, bagaimana mahal dan susahnya mendapatkan rekomendasi dari ketua umum partai yang ada di Jakarta ya. Kemudian juga membeli penyelenggara pemilu ya. Kita mempunyai kasus Wahyu Susilo ya, yang memang terbukti terlibat di dalam penyalahgunaan ya kewenangannya di dalam sebagai penyelenggara pemilu dalam pemilu 2019 ya. Kemudian membeli pengurus partai di tingkat lokal ya. Nah, ini sudah menjadi cara yang biasa digunakan oleh kandidat, bagaimana supaya mereka bisa menguasai partai politik ya, sebagai tempat mereka untuk mendapatkan dukungan ya. Kemudian membeli suara pemilih ya. Nah, di dalam membeli suara pemilih ini biasanya kandidat atau kontestan di dalam pemilu dan di dalam pilkada menyebarkan uang dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam strategi ya. Nah, salah satu strateginya itu adalah door to door ya, dari pintu ke pintu. Mungkin juga ada yang masuk jam 3 pagi, jam 2 pagi ke rumah-rumah untuk menyebarkan uang untuk mempengaruhi atau mendorong ya, supaya pemilih itu bisa memilih kandidat mereka di dalam pemilihan umum atau juga di dalam pemilihan pilkada ya. Nah, di 2024 ini ada cukup banyak daerah yang pilkadanya itu menyertakan calon tunggal ya. Nah, mengapa calon tunggal ini muncul? Yang pertama, partai yang dikuasai oleh kelompok oligarki ya, sehingga kebanyakan calon tunggal ini memborong hampir semua partai politik ya. Banyak kasus di mana di dalam pilkada 2020 yang lalu banyak calon tunggal yang memborong partai ya. Kemudian juga biaya pilkada yang mahal yang disebabkan oleh biaya sogokan ke partai, sogokan ke penyelenggara, dan juga sogokan kepada pemilih ya. Yang ketiga, modernisasi partai politik yang tidak berjalan ya, seperti rekrutmen dan kaderisasi ya. Pemimpin partai malah berkuasa ya, lebih dari 20 tahun ya, masih menjadi ketua partai politik. Kemudian yang berikutnya, partai politik masih dijadikan sebagai kuda tunggangan ya. Jadi para oligarki ini menjadikan partai politik sebagai tunggangan mereka ya. Bahkan mereka tidak memiliki pengalaman dan pendidikan politik yang cukup lama di dalam partai politik ya. Kemudian munculnya aktor yang menjadikan pemilu dan pilkada sebagai jalan pintas untuk menguasai sumber daya ekonomi ya. Ini lebih banyak terjadi ya pasca pemilu 2004, kemudian juga pilkada 2005 ya, di mana terjadi pertukaran kepentingan ya. Pemilu dan pilkada itu sebagai arena untuk merebut penguasaan terhadap sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik ya. Nah, di sisi lain juga pendidikan atau kesadaran politik masyarakat yang rendah di tingkat grassroots ya, mudah dipengaruhi, dan mereka tidak merasa bahwa kedaulatan pemilih itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, demikian saja pemirsa Gurisadan TV. Jika Anda suka dengan video yang dibuat oleh Gurisadan TV, jangan takut untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Dan
kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan merupakan bagian terbesar dari upaya kita untuk mencerdaskan Indonesia. Mari bersama Guru Sadam TV untuk terus menjaga pemikiran kritis, pemikiran analitis, dan pemikiran reflektif. Terima kasih, selamat malam.